dari kelompok 5 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Gali, NIM 39. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Rehan, NIM 44. Kenalkan, nama saya Norma Suci Pratiwi, NIM 65. Perkenalkan, nama saya Egi Trisaputra, NIM 57. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Putra dengan NIM akhirnya 43. Mari simak videonya ya. Oke. Saya Muhammad Rian Gali di sini akan menjelaskan jurnal tentang sistem kendali analog pada sensor cahaya dalam smart home. 1. Pengertian penelitian. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan sensor cahaya dalam sistem otomatisasi smart home untuk mengatur buka tutup tirai secara otomatis. Penggunaan sensor cahaya LDR dirancang untuk mendeteksi intensitas cahaya di sekitar dan menggerakkan tirai untuk menjaga kelembaban ruangan serta efisiensi energi. 2. Jenis sistem kendali. Sistem kendali yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem kendali analog, di mana sensor LDR berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya secara kontinu dan memberikan output analog yang kemudian digunakan untuk menggerakkan motor penggerak tirai. 3. Perbedaan sistem kendali analog dan digital. Dalam penelitian ini, sistem kendali analog diimplementasikan menggunakan sensor LDR yang menghasilkan sinyal kontinu berdasarkan intensitas cahaya. Sinyal tersebut diproses secara langsung tanpa konversi ke bentuk digital. Sistem digital biasanya melibatkan konversi sinyal menjadi data biner yang lebih cocok untuk dikomunikasikan dengan komputer atau perangkat digital lainnya. Sistem analog lebih sederhana tetapi kurang fleksibel dibandingkan sistem digital dalam aplikasi yang lebih kompleks. 4. Penerapan implementasi. Implementasi sistem ini pada tirai otomatis menunjukkan bahwa ketika intensitas cahaya melebihi batas tertentu, tirai akan otomatis membuka dan lampu akan padam. Sebaliknya, tirai intensitas cahaya turun di malam hari, tirai akan menutup dan lampu menyala secara otomatis. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelembaban ruangan dan mengurangi pemborosan energi listrik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem kendali analog berbasis sensor cahaya dapat diimplementasikan secara efektif dalam aplikasi smart home untuk mengotomatisasi tirai. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga memberikan kenyamanan pengguna dengan memanfaatkan cahaya alami untuk mengatur pencahayaan dalam ruangan. Penggunaan sensor LDR yang peka terhadap cahaya juga membuktikan bahwa alat ini dapat digunakan sebagai solusi sederhana dan ekonomis dalam otomasi rumah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Putra dengan akhir NIM 43. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari jurnal dengan berdasarkan jurnal yang berjudul itu sistem kontrol penerapan menggunakan Arduino Uno pada Universitas Ichan Gorontalo. Yang satu ada pengertian penelitiannya. Yang pertama adalah penelitian ini berfokus pada perencanaan sistem kendali otomatis untuk penerapan di Universitas Ichan Gorontalo. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan daya listrik dengan menghindari kesalahan manual seperti lupa mematikan lampu yang sering terjadi di lingkungan kampus bertingkat dan mengakibatkan pemborosan energi serta peningkatan biaya. Untuk yang kedua tuh ada jenis sistem yang digunakannya. Penelitian ini menerapkan sistem kendali digital berbasis microcontroller Arduino Uno yang diprogram untuk mengontrol pencahayaan secara otomatis. Sistem ini dipilih karena fleksibilitasnya dalam pemrograman serta kemampuannya untuk berkomunikasi dengan perangkat digital lainnya seperti komputer. Untuk nomor 3 tuh ada perbedaan antara sistem kendali digital dan analog. Dalam penelitian ini menekankan pada penggunaan simulasi digital. Berbeda dari simulasi analog yang lebih bergantung pada rangkaian elektronik konvensional, sistem digital dalam penelitian ini memungkinkan kendali otomatis yang lebih fleksibel dan dapat diintegrasikan dengan software komputer. Sedangkan sistem analog lebih sulit diubah dan terbatas pada kontrol manual atau semi otomatis.
Untuk nomor 4 ada penerapan atau implementasi sistem kendali. Implementasi utama dari penelitian ini adalah sistem kendali otomatis untuk lampu kampus. Menggunakan Arduino Uno, sistem ini dilengkapi fitur seperti pengaturan jadwal penerangan, kontrol jarak jauh, serta fitur keamanan yang membatasi akses hanya kepada adminnya saja. Dengan menggunakan simulasi dan metode pengujian white box serta black box, sistem ini dirancang untuk memastikan stabilitas dan efisiensi pengendalian pencahayaan. Untuk kesimpulannya dan implementasinya itu ada menunjukkan bahwa sistem ini kendali penerangan berbasis Arduino Uno itu berhasil meningkatkan efisiensi menggunakan listrik di kampus itu. Implementasinya sistem otomatis ini tidak hanya untuk menghemat energi, tapi juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Pengembangan lebih lanjut disarankan untuk menambahkan sensor PIR atau pasif infrared untuk meningkatkan keakuratan deteksi kehadiran serta penggunaan komponen yang lebih kecil untuk efisiensi ruang dan biaya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Rehan. NIM saya 44. Saya di sini akan menjelaskan jurnal yang berjudul mengimplementasi sensor ultrasonik untuk mengukur panjang gelombang suara berbasis microcontroller. Di sini yang pertama ada pengertian penelitian yang diambil adalah untuk membuat sebuah peralatan yang dapat digunakan untuk percobaan resonansi jadi lebih mudah dan lebih akurat. Penelitian ini digunakan peralatan elektronik yang berfungsi secara otomatis dan menampilkan hasil berupa jarak resonansi yang dapat dibaca dengan mudah. Yang kedua, ada sistem yang diambil adalah sistem kendali digital. Hal ini dijelaskan dalam kutipan yang menyatakan bahwa alat mengukur jarak resonansi menggunakan sensor ultrasonik dan microcontroller. Arduino Uno dapat menggantikan sistem analog menjadi sistem digital. Yang ketiga, ada perbedaan antara sistem kendali digital dan sistem kendali analog dalam penelitian ini. Yang pertama, ada pengolahan sinyal. Pengolahan sinyal ini sistem kendali analog mengelola sinyal dalam bentuk analog, sedangkan sistem kendali digital mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Yang kedua, ada perangkat yang digunakan. Perangkat yang digunakan dalam sistem kendali analog, perangkat yang digunakan adalah perangkat analog. Sedangkan dalam sistem kendali digital, perangkat yang digunakan adalah microcontroller dan sensor yang dapat mengubah sinyal analog menjadi digital. Yang ketiga, ada kemampuan proses. Kemampuan proses sistem kendali digital dapat melakukan berbagai proses digital seperti menampilkan hasil pada LCD dan mengolah data dengan lebih efisien. Sedangkan sistem kendali analog terbatas dan pada pengolahan sinyal analog. Yang keempat, ada tampilan hasil. Hasil dari sistem kendali digital dapat ditampilkan dalam bentuk digital yang lebih mudah dibaca, sedangkan sistem kendali analog tidak dapat kemampuan ini. Yang keempat, ada penerapan atau implementasi yang dihasilkan dari jurnal penelitian tersebut adalah pembuatan peralatan yang dapat digunakan untuk mencoba resonansi jadi lebih mudah dan lebih akurat. Alat ini digunakan untuk alat elektronik yang berfungsi secara otomatis dan menampilkan hasil berupa jarak resonansi yang dapat dibaca dengan mudah. Dari penerapan atau implementasi yang dihasilkan, alat ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan peralatan elektronik yang berfungsi secara otomatis, proses pengukuran jarak resonansi menjadi lebih efisien dan akurat. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan dari sistem analog ke sistem digital memberikan keuntungan yang dalam hal mudah penggunaannya. Kesimpulannya, dari jurnal penelitian yang dibahas adalah bahwa penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah peralatan yang dapat digunakan untuk percobaan resonansi dengan lebih mudah dan akurat. Alat ini memanfaatkan teknologi digital, khususnya microcontroller dan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak resonansi dan menampilkan hasilnya secara otomatis dalam bentuk yang mudah dibaca. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ektri Saputra dengan NIM 57. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Sistem Kendali dan Monitoring Garden pada Budidaya Tanaman Mawar Berbasis IoT.
Yang pertama itu penelitian yang diambil berfokus pada sistem kendali dan monitoring untuk penyiraman dan pemupukan otomatis. Pada budidaya tanaman mawar, penelitian ini menggunakan metode Fuzzy Logic dan Microcontroller ESP32 berbasis Internet of Things atau IoT untuk memonitor kadar air tanah, suhu, dan kelembapan dalam garden. Dan yang kedua, sistem yang diambil dalam penelitian ini adalah sistem kendali digital. Hal ini terlihat dari penggunaan microcontroller ESP32 berbasis Internet of Things (IoT) dan metode Fuzzy Logic untuk memonitor kadar air tanah, suhu, dan kelembapan dalam garden. Selain itu, ini juga melibatkan pengolahan data digital dari sensor seperti DHT22 untuk mengontrol suhu dan kelembapan. Yang ketiga, dalam penelitian ini perbedaan antara sistem digital dan analog dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, pengolahan data. Sistem digital menggunakan microcontroller ESP32 yang memproses data dari sensor dalam bentuk sinyal digital. Dan kedua, kontrol dan monitoring. Sistem digital memungkinkan kontrol dan monitoring jarak jauh melalui platform IoT di mana pengguna dapat melihat mode otomatis atau manual untuk mengontrol aktuator. Yang ketiga, akurasi dan respon. Sistem digital seperti yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode Fuzzy Logic untuk memberikan output yang akurat dan responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan penerapan sistem kendali digital lebih canggih dan fleksibel dibandingkan dengan sistem kendali analog. Yang keempat, penerapan atau implementasi yang dihasilkan dari jurnal penelitian tersebut adalah sistem kendali dan monitoring untuk penyiraman dan pemupukan otomatis pada budidaya tanaman mawar. Sistem ini menggunakan microcontroller ESP32 berbasis IoT dan metode Fuzzy Logic untuk memonitor kadar air tanah, suhu, dan kelembapan dalam garden. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat mengatur kecepatan kipas berdasarkan kondisi dan kelembapan yang terdeteksi oleh sensor DHT22, sehingga tanaman mawar dapat tumbuh optimal dalam rentang suhu 18 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dalam kelembapan 70% sampai 8%. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu bahwa sistem kendali dan monitoring berbasis Internet of Things atau IoT yang menggunakan microcontroller ESP32 dan metode Fuzzy Logic efektif dalam otomatisasi penyiraman dan pemupukan pada budidaya tanaman mawar. Sistem ini berhasil memantau suhu, kelembapan, dan kadar air tanah serta mengatur kecepatan kipas untuk menciptakan kondisi optimal bagi pertumbuhan tanaman mawar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma Suci Pratiwi dengan NIM 65. Dan di sini saya akan memaparkan jurnal dengan judul Perancangan Sistem Kendali Otomasi On-Off Lampu Berbasis Arduino dan Borland Delphi. Pengertian penelitian. Dari penelitian ini, pengembangan dan perancangan sistem kendali otomasi untuk lampu menggunakan teknologi sensor inframerah dan microcontroller Arduino. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan alat yang dapat mendeteksi keberadaan manusia di dalam ruangan dan secara otomatis menghidupkan atau mematikan lampu berdasarkan deteksi tersebut. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tapi juga berkontribusi pada penghematan energi dan biaya operasional. Dalam penelitian tersebut, sistem yang diambil adalah sistem kendali digital, yakni sistem kendali otomatis untuk lampu yang berbasis pada teknologi sensor inframerah dan microcontroller Arduino. Pemaparannya yaitu monitoring lampu otomatis. Sistem ini dirancang untuk mengontrol lampu secara otomatis dengan menggunakan sensor PIR yang mendeteksi gerakan manusia, yang dimana ketika sensor mendeteksi keberadaan lampu akan menyala dan sebaliknya lampu akan mati ketika tidak ada gerakan terdeteksi. Dan ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di ruangan-ruangan tertentu. Kesimpulannya, dari hasil penelitian dan pembahasan tentang aplikasi smart lamp yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu 1. Dengan menggunakan Delphi Borland 7 microcontroller Arduino Nano. Kesimpulannya, dari hasil penelitian dan pembahasan tentang aplikasi smart lamp yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dengan menggabungkan Delphi Borland 7 dan microcontroller Arduino, maka smart lamp dapat
dimonitoring melalui antarmuka yang telah dirancang dengan menggabungkan komunikasi antara microcontroller, Arduino, sensor PIR, maka lampu pada gudang dapat menyala dengan mendeteksi adanya gerakan manusia dengan jarak kurang dari 5 meter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.